Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pertemuan 4 di sesi 2. Kita akan membicarakan tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Yang pertama, kita membicarakan tentang perkalian bilangan pada pecahan. Sebagai contoh, perhatikan di layar. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Masalah tersebut bisa ditulis menjadi setengah kali 5. Kalau ditunjukkan dalam garis bilangan, karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang, maka bisa kita tulis dengan setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah tambah setengah sampai 5 kali, sehingga setengah kali 5 itu hasilnya adalah 2,5, atau kalau kita jadikan pecahan biasa menjadi 5/2. Jadi banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 2,5 liter. Coba di bawah, ingat perkalian adalah penjumlahan berulang. Setengah kali 5 artinya setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah sampai 5 kali. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, sehingga 5/2, atau bisa kita tulis dengan pecahan campuran 2 sisa 1 dibagi 2. Atau biasa kita baca 2,5. Ke contoh 2. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 2/3 liter cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Maka untuk menyelesaikannya kita bisa menulis dalam bentuk matematikanya, yaitu 2/3 dikali 3. Dengan bantuan garis bilangan kita akan memperoleh hasilnya adalah 2/3 dikali 3. Hasilnya adalah 2. Berikutnya, seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Masalah tersebut bisa kita ubah menjadi setengah bagian dari 4/5 cairan Y dalam botol. Jika ditulis dalam perkalian, maka setengah kali 4/5. Untuk memahami perkalian dua bilangan agak sulit jika kita menggunakan garis bilangan. Untuk itu kita menggunakan pita bilangan. Seperti pada sesi pertama tadi sudah Bapak kenalkan tentang pita bilangan atau pita pecahan, ya, untuk mengilustrasikan perkalian dua bilangan pecahan tersebut. 4/5. Coba perhatikan, ini adalah 4 bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya 5, jadi 4/5. Yang di sini 1 bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya 2, berarti 1/2. Kita gabungkan, kalau kalikan berarti dijadikan 1. Mana yang terarsir 2 kali, itulah merupakan hasilnya. Ternyata yang terarsir 2 kali adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 4 bagian dari keseluruhannya berapa? 10. Berarti 4/10. Jadi 4/5 dikali 1/2 itu adalah 4/10. Alternatif lain mungkin kalian dari SD sudah belajar, yaitu seperti biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4/5 dikali 1/2. Maka pembilang kalikan pembilang 4, penyebut kalikan penyebut 10. Hasilnya juga sama, 4/10. Nah, silahkan mana kalian yang lebih mudah untuk memahaminya. Contoh lain, misalnya ada 3/10 kali 1/5. Maka kita buat pita bilangan. Nah, ini 3/10, 3 bagian dari keseluruhan, keseluruhannya 10, jadi 3/10. Kalau ini 1/5, 1 bagian dari keseluruhan, jadi 1/5. Kita gabungkan, maka ada yang diarsir yang 2 kali. Ini ya, 1, 2, 3. Jadi 3 per seluruhnya. Seluruhnya ada 50. Jadi 3/10 kali 1/5 adalah 3/50.
Nah, kalau cara lain, seperti yang Bapak katakan di pertama tadi, kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi, pembilang kali pembilang, 3 kali 1, 3, penyebut kali penyebut, 10 kali 5, 50. Hasilnya juga sama dengan itu. Nah, silahkan mana yang termudah bagi kalian. Sekarang kita masuk ke pembagian bilangan pecahan. Pada pembagian bilangan pecahan sama dengan pembagian pada bilangan bulat. Kita dapat memandangnya sebagai operasi mengalihkan dengan kebalikannya. Misalnya 2/3 dibagi dengan 4/3. Maka artinya sama saja kita mengalihkan 2/3 dikalikan dengan kebalikan dari 4/3, yaitu 3/4. Nah, langkahnya sama seperti tadi, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 3, 6, 3 kali 4, 12. Kalau kita sederhanakan, maka akan menjadi 1/2. Jangan lupa, perhatikan, mengalihkan dengan kebalikannya. Ya. Seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? 1/3 gelas kita akan bagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing dapat 1/6 gelas. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa masing-masing gelas terisi 1/6 bagian. Sehingga 1/3 dibagi 2 itu adalah 1/3 dikali kebalikan dari 2, yaitu 1/2. Maka seperti biasa, tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, mendapatkan 1/6 bagian. Dari hal-hal yang kita kerjakan tadi, kalian bisa mengamati kesimpulan ini. Nah, dapatkah kamu memahaminya? Silahkan kamu amati. Ini juga ada di buku paket, silahkan kalian cermati baik-baik. Kalau ada kendala, silahkan ditanyakan di grup. Paham nak ya? Baik, sampailah di penghujung kegiatan belajar kita. Seperti biasa, kita akan mengecek pemahamanmu dengan mengerjakan soal-soal latihan. Ini ada 2 soal ABCD, pilihan ganda, dan 2 soal esai. Soal ini nanti kalian kumpulkan di GC ya. Caranya, kerjakan di kertas lembar, ingat tulis nama, kelas di sudut kanan atas, terus kalian foto dan kirimkan ke GC. Manualnya kalian serahkan pada hari Sabtu. Itu saja, lebih dan kurang Bapak maaf, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.